habis. Hai hai hai, welcome back again to my channel guys. Di liburan aku kali ini, aku mau pergi ke Yogyakarta. Oh wow. Selama 3 hari 2 malam. Karena kali ini liburannya itu kan ada di Jumat, tanggal merah. Terus hari Sabtu juga aku libur, dan minggunya juga libur. Jadi kayak dari Jumat, Sabtu, Minggu, kita nginep selama 2 malam di sana. Dan di sana tuh kita bakalan pergi santai, jadi kayak unplanned trip gitu lah. Nah, dan ini tuh pertama kalinya kita cobain tol Solo Jogja di siang hari. Dan ternyata sekarang tuh udah ada rest areanya. Jadi kalau misalkan kalian capek ya udah bisa istirahat sebentar di sana, dan udah ada kamar mandinya juga. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Ternyata kalau siang dan nggak mendung itu tuh view-nya bagus pol. Gunungnya tuh kelihatan banget. Cakep banget gak sih? Dan sesampainya di Jogja kita makan di bakso Bethesda. Ini enak banget dan rekomen guys. Setelah dari bakso Bethesda, karena udah kesorean, jadi kita langsung ke The Phoenix Hotel untuk check in, karena setelah ini kita masih mau pergi ke Heha Skyview. Hotel ini sih walaupun udah tua, dia tuh punya sejarah yang emang bagus banget sih. Jadi kayak di kamarnya tuh nanti bakalan dikasih secari kertas gitu, kalian bisa baca. Dia akan kasih tahu tentang sejarah hotel ini. Aku sukanya hotel ini tuh mereka pegawainya dari satpam, dari resepsionis, mereka tuh ramah-ramah semua. Ya kira-kira beginilah tampak resepsionisnya. Bagus sih, aku suka sama bangunannya karena banyak kayu-kayu gitu. Dan ini tuh lucu banget, ada display untuk jahe, cengkeh, dan lain-lain, mungkin untuk spa gitu kali ya. Dari bangunannya aja kalian mungkin udah tahu kan kalau ini bangunan emang sudah sangat tua sekali. BTW ini air mancur, di tengahnya tuh kayak ada orang-orangan gitu, terus di atas air mancur tuh kayak ada patung Lucifer gak sih? So creepy. Ini kamar mandinya full marmer, kayak wow banget gak sih? Kamarnya tuh nggak setua bayanganku, karena aku pikir bangunannya tuh tua, jadi bakalan kamarnya tuh juga tua, tapi ternyata ini udah modern dengan konsep Japanese Eropa. Dan kolamnya tuh wow banget dong, aku suka sih. Ini sih dari atas kelihatan kayak kuning gitu ya, tapi sebenarnya ini bersih banget kolamnya tuh. Lihat nih, balkonnya aja cantik dengan kursi-kursi cantiknya, jadi kalau mau ngecil enak banget. Dan ini tuh di area sebelah kolam, jadi kalau misalnya kalian mau santai di sini boleh banget. Dan di sekelilingnya itu ada pajangan-pajangan klasik. Kalau yang ini cap batik yang bakal kalian temuin di selama perjalanan ke kamar. Belum berangkat ke Heha Skyview, kita mampir dulu ke tempat ini buat redeem free kopi dan watermelon juice. Selama di perjalanan ke Heha Skyview itu mendung dan gerimis sempetan. Cukup khawatir karena di Heha kan tempatnya terbuka, jadi takutnya tuh kalau kita kehujanan di sana dan nggak dapat apa-apa. Tapi ternyata puji Tuhan ya, sampai di sana kita itu dapat pemandangan yang emang bagus dan worth it banget buat masuk di tempat itu. Nggak mendung dan nggak hujan sama sekali selama kita berada di Heha Skyview. Nah akhirnya tuh sampai juga, dan kebetulan pas lagi rame banget dan susah parkirannya. Cuman kita beruntung banget karena tinggal satu doang sisa parkiran waktu itu. Jadi ya tetap masuk deh. BTW masuk di sini itu cuman 35.000 udah free 3 wahana. Waktu itu kita dapet yang labirin kaca, terus rumah hantu, sama one more aku lupa. Pokoknya perosotan gitu ya, nggak terlalu besar sih, tapi oke lah. Sebenarnya masuk ke tempat ini tuh worth it nggak worth it buat aku. Worth itnya adalah ini tuh di Highland gitu, di area yang terkenal dengan sebutan Bukit Bintang. Jadi kalau malam itu kalian bakalan bisa melihat kota Jogja dari atas sini dengan banyak lampu-lampunya. Nggak worth itnya menurut aku adalah seharusnya kalau tempat ini itu tiketnya terusan gak sih, dan kalau udah di dalam tuh free gitu loh. Tapi ada beberapa spot foto yang memang kita harus berbayar sekitar 20.000 sampai 30.000 kalau nggak salah ya. Cuma ya balik lagi suka-suka ownernya nggak sih. So this is the short clip of Heha Skyview. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. We might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both.
Lanjut, karena sudah malam dan kita sangat-sangat kelaparan, jadi kita pulang ke kota Jogja lagi buat makan di ayam goreng Tojoyo 3. Sayangnya paha atasnya tuh udah habis, tapi khusus untuk ayam goreng Tojoyo aku nggak apa-apa sih makan yang dada karena emang dagingnya saya enak itu. Lanjut, karena pacar aku punya wishlist di kota Jogja yang mau didatengin, jadi kita makan di gudeg ibu kota. Aku tuh nggak suka makanan manis dan menurut aku makanan di Jogja semua itu manis, termasuk gudegnya, tapi yang satu ini toleransi sih karena ternyata enak juga. Balik ke hotel dan karena kita dikasih a brief history of the Phoenix Hotel Yogyakarta, jadi kayak aku tuh pengen banget baca karena ini cukup menarik loh. And you know what, kita dapet souvenir kecil ini, cuman karena aku nggak butuh jadi ya udah aku tinggal aja. Paginya kita cobain sarapan di tempat ini dan ternyata menunya tuh banyak pol guys, dari yang Japanese sampai ke Western lengkap. Sebelum check out kita sempetin nongkrong sebentar di sebelah kolam dan cukup menyesal kenapa nggak dari semalam gitu karena ternyata enak banget nongkrong di sini. Lanjut check out dan kita itu pindah hotel ke Ibis. Setelah check in kita strolling around again di kota Jogja ini dan ini kita lagi perjalanan ke Malioboro Jogja karena mau mampir ke pasar Beringharjo. Soalnya mamaku tuh pengen banget dibawain salak gading karena sejauh yang aku tahu salak gading itu cuman ada di kota Jogja doang dan itu pun jarang-jarang gitu loh yang jual karena per kilonya itu lumayan mahal sih sebenarnya. Tapi kalau di pasar Beringharjo ini dia jualnya cukup murah dan kemarin tuh aku dapat harga cuma 15.000 per kilonya. Gak lupa kita juga mampir ke Raminten buat cobain jamunya karena jamu ini terkenal banget dan satu batoknya itu cuma 3.000 rupiah. Semurah itu. Jangan lupa mampir sebentar di depannya itu yang ada tulisannya Hamsa Batik. Biasanya ada yang nyanyi-nyanyi kayak gini, aku lu nggak tahu sih namanya apa, tapi ini seru banget sih. Terus habis dari Malioboro aku mampir ke Kopi Tuku, tapi karena ini rame pol dan ngantrinya itu cukup panjang jadi kita cancel. Next, karena kita kelaparan dan pacar aku pengen banget cobain tuna di Pawon Tempuran by Toto Dahar, kita lanjut ke tempat itu. By the way, tempat ini tuh sebenarnya lagi viral dan emang seramai itu waktu kita datang. Cuman sebenarnya makanannya sih aku kurang suka karena dia tuh teksturnya terlalu lembut dan terlalu manis buat aku. Nah, kalau untuk bakaran rahang tunanya itu ya lumayan sih, tapi terlalu banyak tulang halus yang menyerupai sisik ikan gitu. Karena tempat ini deket sama Cinema Bakery, jadi kita mampir sekalian di Cinema Bakery. Di sini tuh ada banyak macam kayak roti, terus cookies, ada es krim juga, sama ada coklat-coklat juga. Coklatnya tuh macem-macem banget dan lucu-lucu gitu loh mereka bikinnya. Tapi sayangnya terlalu pahit buat aku. Bahkan yang 50% atau yang milk coklat juga terlalu pahit sih buat aku. Menariknya dari tempat ini adalah mereka itu punya mesin-mesin jadul yang dipajang gitu. Jadi kayak mini museum. Dari mixer, terus kayak tong susu gitu dan lain-lain. Ada cetakan coklat juga. Anyway, aku suka banget sama lemonade squash-nya karena sodanya itu berasa pol. Next, lanjut kita pulang dan balik ke hotel dulu, istirahat sebentar, lalu kita pergi ke Prawiro Taman malamnya. Tapi kayak kita membuat big mistake di sini, seharusnya kita pergi itu naik gokar aja. Karena ternyata di sana itu super rame dan susah banget parkirannya. Jadi karena kita nggak dapat apa-apa di sana, nggak dapat tempat parkir, nggak dapat tempat berhenti, ya kita bablas aja, nggak jadi mampir di tempat karena ini. Kita nggak tahu mau kemana, jadi kita balik lagi ke Malioboro buat cobain night vibe-nya. Dan ini seru banget sih. Kita tuh parkirnya jauh-jauh banget. Jadi kayak di sebelum Malioboro yang dari Tugu belok kiri itu tuh ada tempat parkir lahan luas gitu. Kita parkir di sana terus jalan-jalan sampai ke ujung Malioboro. Aku sih sebenarnya udah sering kesini, tapi aku nggak pernah cobain Malio Gelatonya. Dan kali ini tuh aku cobain bareng pacar aku. Ternyata ini tuh enak juga kok, nggak kalah sama Tempo Gelato. Untuk varian rasanya sendiri juga banyak banget, jadi kalian bisa pilih berbagai rasa. Next, jalan sedikit kita mampir ke K3 Mart yang Korean-Korean gitu. Ini kita cobain minumannya. Terus kita beli ramen. Sebenarnya nggak ramen sih, tapi kayak noodle biasa gitu yang biasa dijual di Alfamart juga. Actually ini tuh biasa banget kan di Korea, I guess. Tapi karena di sini lagi hype, jadi aku juga beli es batunya yang di cup kayak gini. Terus minum bareng minuman Koreanya. Ini aku cobain Blue Lemon 8 dan ini ternyata enak banget. Cuman for me again ini terlalu manis.
Cacan, ini mie-nya kita tuh minta dimasakin juga dan bayar 15.000. Seru juga ternyata ke tempat-tempat yang kayak gini. Good morning guys, ini hari ketiga dan hari ini tuh kita mau pergi ke Museum Sono Budoyo. Isinya tuh tentang sejarah dan kebudayaan Jawa termasuk bangunan arsitektur klasik Jawa. Museum ini tuh menyimpan koleksi mengenai budaya dan sejarah Jawa yang dianggap paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Selain ada keramik-keramik pada zaman Neolitik dan patung perunggu dari abad ke-8, museum ini tuh juga menyimpan beberapa macam bentuk wayang kulit kayak gitu-gitu, terus berbagai senjata kuno termasuk keris, topeng Jawa dan lain-lain. Dan kebetulan pas kesana tuh hujan deras banget guys kayak gini. Kayak sebenarnya udah hopeless banget ya, karena di sana kan diparkir ke dalam tuh ternyata tempatnya terbuka gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau masuk harus pakai payung dan itu kayak hujan semi badai gitu. Sebenarnya kalau di luar ya pakai payung sih bisa, cuman malesnya adalah hujan itu kan kayak semi hujan angin ya. Jadi males tuh kalau misalkan kena badan terus nanti jadi pliket gitu loh, kayak padahal kita tuh masih mau muter-muter dulu. Tapi anyway, puji Tuhannya pas sampai kita di sana dan pas banget hujan itu rada-rada reda, jadi kayak gerimis doang. So kita tetap masuk di sana dan ini tuh murah banget loh masuknya, cuman 10.000 rupiah doang. Dan sebenarnya tuh free parkir, tapi karena si satpamnya itu bantuin kita parkir jadi kita kasih seikhlasnya guys, tanpa paksaan apapun dari satpamnya juga. So ini cuplikannya dari Museum Sono Budoyo Unit 1. Gak begitu lengkap ya guys, supaya kalian juga penasaran buat datang ke tempat itu dan menikmati betapa serunya tempat ini.
By the way, kalian juga bisa cobain game yang kayak gini di sana. Ini tuh tentang archery. Pertama aku kira tuh se-easy itu, tapi ternyata ketika aku cobain ternyata sulit juga ya. Wow. Dan ini tuh gratis ya, kalian bisa cobain. Ya kalau sepi mungkin bisa 2 kali. Selesainya dari museum ini, kita mampir ke Yami Patuk yang ada di dekat Malioboro. Ini tuh enak guys, kalian wajib coba kalau kalian belum pernah coba. Kayak pacar aku tuh yang first timer banget makan di tempat ini tuh, dia bilang enak dan dia mau balik lagi. Selesainya kita makan dari tempat ini, kita balik lagi ke Solo guys. Oh my god, seru banget sih short trip kita kali ini. Aku bahkan gak expect kalau diri aku tuh ternyata suka banget sama Museum Sono Budoyo dan sejarah-sejarah gitu. Padahal waktu aku sekolah aku segitu bencinya sama sejarah. Miss banget sih, aku nggak sempet mampir ke Taman Sari, tapi next time aku bakalan kesana lagi buat cobain vibe-nya dari sejarah Taman Sari. So, segini dulu short trip kita kali ini. See you guys in the next video. Bye!